Banci. Siapa yang mau bikin kayu handmade angkat tangan? Ibu rumah tangga. Apakah Anda bercanda? Orang yang ditertawakan oleh kelompok siswi ini. Dia adalah koki yang muda paling terkenal di Inggris. Kue yang dibuat olehnya memiliki efek menenangkan suasana hati. Semua orang yang makan kue yang dibuat olehnya menjadi bahagia. Tapi dia memiliki masa kanak-kanak yang tidak bahagia. Ini benar-benar kisah nyata. Masa kecil, Ibu Nigel tidak tahu memasak. Sejak kecil hingga dewasa, dia hanya makan roti panggang. Bahkan dia belum pernah makan makanan kaleng. Semuanya rusak ya. Jadi sejak kecil dia mendambakan makan makanan yang enak. Saat itu, mimpinya adalah membuka toko makanan kecil tapi ada banyak makanan. Untuk semua orang di kota dapat membeli makanan yang mereka suka. Ayahnya bahkan berpikir bahwa Nigel gila. Hanya ada kakak tetangga yang mendukungnya. Dia mengajak Nigel keluar untuk makan banyak makanan lezat. Misalnya, lobak yang segar dan renyah begitu ini. Rasa ini benar-benar mengejutkan Nigel. Setelah itu, dia mulai belajar memasak. Pertama kali dia memasak, semua orang sangat terkejut. Hidangan spaghetti ini sangat enak. Bahkan ayah yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak makan beberapa gigitan lagi. Tak lama setelah itu, ibu dia sakit. Makanan yang dia masak tidak dinikmati oleh siapapun. Sampai hari Natal, ibunya baru pulang. Tapi kesehatannya semakin memburuk. Nigel bertanya kepada ibunya bisakah dia bisa tinggal di rumah untuk menghabiskan Natal bersamanya. Sang ibu dengan enggan mengangguk. 3 hari sebelum Natal, ayahnya diam ke dalam rumah. Ia membawa 2 hadiah. Beritahu Nigel bahwa, mari kita rayakan Natal. Tapi kenyataannya Natal belum datang. Nigel tidak paham. Dia melihat hadiah yang diletakkan di tempat tidur, dengan senang hati tertidur. Terus tidur-tidur selamanya, lalu dia tiba-tiba bangun. Ayah! Dia melihat ayahnya berjongkok dan duduk di sudut. Ia sedang menangis. Ini yang pertama kalinya Nigel melihat ayahnya menangis. Dia baik menangis maupun berbaring di tempat tidur. Bahu masih gemetar. Ibu dia telah meninggal. Setelah itu, ayahnya pulang larut setiap hari. Dia semakin marah lebih tinggi. Bagaimana cara untuk menghiburnya? Nigel merusakkan celengan. Membawa uang ke pasar. Jual saya 2 potong cot asap. Itu makanan kesukaan ayah saya. Kenapa Anda tidak membeli makanan favorit ibumu? Dia telah meninggal. Setelah mendengarkannya, pemilik toko juga merasa sedih. Jadi dia memotong sepotong ekstra untuknya. Saya hanya punya uang ini saja. Bisakah Anda memotongnya yang kurangi untukku? Tak apa, buntut ikan itu seperti hadiah dariku untukmu. Pertama, Nigel memanaskan oven terlebih dahulu. Lalu dia mengoleskan mentega yang tebal. Panggang bagian atasnya hingga berwarna keemasan. Makan selagi hangat pasti lebih enak. Makanan yang enak akan menyembuhkan semua. Nigel dengan senang hati menunggu. Tapi ayahnya belum ke rumah. Ia memanggang ikan bakar berulang-ulang. Pada akhirnya, semuanya rusak. Saat itu, ayahnya baru pulang kerja. Dia melihat ikan panggang di meja. Ayah dia mengira dia sudah dewasa. Dia duduk di kursi. Makan setiap potong ikan. Ikannya gosong semua ya, ayah jangan dimakan lagi. Saya suka ini. Pada waktu itu, Nigel berpikir bahwa hidup akan seperti ini. Tapi hidup selalu suka mengolok-olok orang. Tidak lama setelah itu, Nigel punya ibu yang baru. Keyakinan Nigel tentang makanan yang enak sangat kuat. Ini hanya tugas sekolah yang sederhana, tetapi dia menaruh segenap hati ke dalamnya. Rasa kue dibuat olehnya sangat enak. Bahkan lebih enak dari kue yang dibuat para siswi di kelas. Gadis-gadis sebelumnya memanggilnya Banci. Sekarang mereka semua menyesalinya. Seluruh kelas terpesona oleh rasa kuenya. Tapi Nigel masih belum puas. Nigel ingin membuat kue yang sempurna. Tapi sungguh itu sangat sulit dilakukan. Tapi ibu tiri Nigel punya rahasia sendiri. Rumusnya juga biasa saja. Tetapi jika memakannya, Anda akan merasakan rasa kebahagiaan. Nigel mau belajar, tapi ibu tiri tidak mau mengajarnya. Nigel hanya bisa melakukan penelitiannya sendiri. Dia telah membaca banyak buku dan dokumen. Pernah mencoba berkali-kali di sekolah.
Dari ketebalan kerak kue. Dan rasa asam lemon. Cara memisahkan kuning telur. Dia telah menyesuaikan berulang-ulang. Tapi tetap tidak bisa membuat rasa itu. Apa resep Ibu Tiri? Tengah malam ketika di rumah, dia diam-diam berlatih lagi. Dia telah menyesuaikan menurut banyak cara. Akhirnya dia meneliti kue yang sempurna. Kali ini terlihat cukup bagus. Warna dan rasanya sangat mirip. Tapi ayahnya tidak mau makan. Mengapa begitu? Mungkin teknik dia masih kurang bagus. Apa yang dia lakukan adalah menghadapi ibu tirinya. Keduanya seperti ini 10 tahun yang lalu. Itu adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Wanita yang jahat ini. Pertama datang ke sini, dia telah membawa pineapple untuk menyuap Nigel. Setelah itu, dia selalu membuatkan berbagai makanan yang lezat untuknya. Mulai dari angsa panggang, sampai kasserole, domba panggang. Terusnya ialah ayam panggang, kue. Nigel marah sekali. Semakin bahagia ayah dia makan semakin Nigel marah. Dia marah karena ayahnya begitu cepat melupakan ibunya. Saat itu, Nigel belum paham. Dia merasa bahwa ibu tirinya sangat vulgar. Benar-benar berbeda dari ibunya yang mulia. Ayah dia menjelaskannya kepadanya supaya dia paham. Tapi Nigel tidak mau mendengar. Dia pikiran bahwa, apakah orang dewasa begitu cepat lupa? Nigel selalu menentang ibu tirinya. Ibu tiri selalu mencari cara untuk menggunakan makanan yang lezat untuk mengalahkan Nigel. Ini dia simpan di hatinya selama 10 tahun. Tapi selalu gagal. Hari yang dia membuat kue lemon seperti ibu tiri dia. Dia bertengkar dengan ayahnya. Keduanya mengucapkan kata-kata kasar. Lalu Nigel kabur dari rumah. Dan dia meminta kerja di banyak toko. Di sana dia bertemu dengan seorang pria. Dan ia juga ialah koki. Sedang pergi ke banyak tempat untuk belajar cara membuat makanan lezat. Postur kerjanya sangat nyaman. Cara menyesuaikan bumbu juga sangat bagus. Salad yang dia membuat sangat lezat. Nigel sangat penasaran. Dia selalu berdiri di sana diam-diam mengamati. Sama seperti itu, keduanya menjadi teman. Dia berbicara dengan Nigel bahwa hal yang paling menggerakkan orang saat menikmati makanan bukanlah keterampilan. Itu ialah hormati untuk hidangan itu. Biarpun Anda sangat sukses. Kalau Anda tidak tahu cara menikmatinya maka tidak ada bedanya dengan makanan yang biasa. Yang terpenting adalah dedikasi dan kerja keras. Dia sudah mengajari Nigel tahu apa itu antusiasme. Nigel pulang ke rumah. Dia ingin memasak makanan untuk ayah dan ibu tirinya. Untuk dia menunjukkan niat baiknya. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Semuanya sudah terlambat. Nigel yang kasihan tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Beberapa tahun yang lalu, karena marah maka dia telah bukur dari rumah. Ketika dia kembali, semuanya berubah. Mulai sekarang, dia yatim piatu. Mengapa hidup ini punya penuh dengan penyesalan? Nigel mengingat masa kecilnya. Memikirkan tentang terakhir kali dia dan ibunya membuat kue. Malam itu ibunya berusaha keras. Dia menahan rasa sakit. Untuk bersama Nigel malam itu. Mereka membuat kue bersama. Mereka membuat kue setelah beberapa saat dan menemukan tidak ada cukup bahan di rumah. Penyesalan ini tidak memiliki kesempatan untuk menebusnya lagi. Setelah malam itu, ibunya tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi. Nigel masih dia ingat menangis hari itu karena dia tidak bisa menemukan bahannya. Tapi bukan begitu. Karena waktu ibunya hampir habis. Saya membenci Bu. Bu berbohong. Apakah Bu ingin meninggalkanku? Ibunya memeluknya dengan erat. Dan pelukan ini juga merupakan kenangan terakhir Nigel dengan ibunya. Bagaimana dengan ingatan terakhir dia tentang ayahnya? Nigel mengingat malam sebelum dia kabur dari rumah. Dia melihat ayahnya diam-diam menangis di luar. Nigel tidak menghiburnya. Begitu saja keluar rumah. Mungkin kita berpikir bahwa ayah selalu merupakan orang yang tidak nyaman dan ganggu. Dan Nigel juga begitu. Hingga dia mendengar kalimat. Pria setelah paruh baya merasa kesepian. Karena semua orang ingin mengandalkan dia. Tapi tidak ada siapa untuk bisa dia andalkan. Dia sangat menyesal. Karena tidak bisa menjadi andalkan ayah dia. Tapi sudah terlambat. Hidup selalu punya banyak penyesalan.
Misalnya, Nigel bahkan tidak bisa bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia juga tidak menghormati apa yang menjadi milik ibunya sebelum dia meninggal. Penyesalan masih ada. Semua akan berkembang menjadi hal yang unik. Contohnya, Nigel membawa penyesalan itu. Dan menjadi salah satu koki paling terkenal di Inggris. Dia juga bertemu karakter prototipe dalam film ini. Hidangan paling spesial koki ini semuanya hidangan keluarga. Dia mengatakan bahwa hidangan terenak bukanlah makanan Prancis yang mahal. Itu adalah rasa roti masa kanak-kanak ketika kita duduk di pinggir jalan dan menikmatinya sebelum kita berusia 60 tahun. Seperti potongan roti panggang ini. Ini adalah hidangan yang sering dibuat ibunya untuknya sejak dia masih kecil. Meskipun sangat biasa, tapi juga memiliki rahasianya sendiri. Dan dalam itu penuh dengan cinta seorang ibu.